NIM 23110081. Perkenalkan, nama saya Thomas Dato dengan nomor induk mahasiswa 23110014. Perkenalkan, nama saya Indra Wasidi dengan NIM 23110017. Kami dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A semester 3. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah Etika dan Hukum TISI. Topik yang kami dapat yaitu menganalisis tingkat kejahatan di perusahaan. Untuk penjelasan lebih jelas akan dijelaskan pada video berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menganalisis kasus korupsi proyek dermaga oleh PT Nindya Karya dan PT Tua Sejati. Yang pertama, deskripsi kasus. Kasus ini melibatkan dua perusahaan, yaitu PT Nindya Karya dan PT Tua Sejati, yang terlibat dalam tindakan pidana korupsi terkait dengan proyek pembangunan dermaga di Sabang. Proyek ini didanai oleh negara dan dugaan penyimpanan anggaran atau penyelewengan dana menyebabkan kerugian negara sebesar 313 miliar. Korupsi ini melibatkan pemotongan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dermaga, pengalihan dana, atau pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Berikut tingkat kejahatan. Kasus ini merupakan korupsi dengan skala besar yang harus merugikan negara dan masyarakat. Korupsi ini dapat dikategorikan sebagai korupsi berat. Kenapa? Karena melibatkan penyalahgunaan dana publik dalam jumlah besar dan berpotensi merugikan pembangunan infrastruktur yang penting bagi ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, khususnya pasal yang mengatur tentang keuangan negara, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara dapat digolongkan sebagai tindakan pidana korupsi yang berat. Yang berikut, perspektif instansi. Dari perspektif instansi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran dalam menangani kasus ini. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagai lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk menyelidik dan menyidik kasus korupsi, termasuk dalam proyek pembangunan besar seperti dermaga ini. Yang kedua, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK berperan dalam melakukan audit terhadap anggaran negara yang digunakan dalam proyek ini dan mengidentifikasikan potensi penyalahgunaan dana negara. Berikut, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dalam penyelidikan lebih lanjut terkait pelaksanaan hukum pidana, Polri dapat berperan dalam mengungkap bukti dan melakukan penyelidik terhadap individu yang terlibat. Yang berikut, perspektif sosial. Secara sosial, tindakan korupsi dalam proyek ini berdampak besar bagi masyarakat, terutama bagi warga sekitar Sabang yang bergantung pada pembangunan dermaga tersebut. Dampaknya bisa berupa, yang pertama, kerugian ekonomi. Pembangunan dermaga yang terhambat atau tidak sesuai dengan rencana menyebabkan penundaan dalam pengembangan sektor ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat. Korupsi besar seperti ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang terlibat dalam proyekan publik. Yang ketiga, penyalahgunaan dana negara. Masyarakat menjadi korban karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Yang berikut, perspektif hukum. Dari sudut pandangan hukum, beberapa aspek yang harus dianalisis terkait kasus ini, yaitu Undang-Undang tahun 1945
Pasal 3 Undang-Undang 1945 mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi terjadi jelas melanggar prinsip ini karena merugikan negara dan rakyat. Tindakan pidana ini juga melanggar pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara berhak mengatur perekonomian untuk kepentingan publik. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang korupsi. Menurut undang-undang ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan harus dihukum dengan pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur tentang pembangunan daerah dan pengelolaan proyek-proyek strategis. Korupsi dalam proyek dermaga bertentangan dengan ketentuan ini karena menghambat pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasus yang berikut, analisis kejahatan grup Duta Palma, yaitu penyerobotan lahan negara. Yang pertama, deskripsi kasus. Grup Duta Palma dituduh terlibat dalam penyerobotan lahan negara yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 104,1 triliun. Kasus ini berkaitan erat dengan masalah eksploitasi sumber daya alam tanpa izin yang sah, di mana lahan negara yang dikelola untuk kepentingan publik dialihfungsikan secara ilegal untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak lingkungan dan sosialan yang signifikan. Yang berikut, tingkat kejahatan. Kejahatan ini tergolong dalam tingkat kejahatan ekonomi besar yang mengancam kesejahteraan umum dan ekosistem nasional dengan skala yang kerugian hingga triliun rupiah. Perbuatan ini masuk ke dalam kategori pelanggaran serius terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Dalam ranah hukum, kejahatan ini dapat dianggap sebagai kejahatan korporasi yang mengabaikan undang-undang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang berikut, perspektif Intasi. Yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK berperan penting dalam melindungi hutan dan lahan negara. Pelanggaran ini dapat direspon dengan tindakan tegas berupa pencabutan izin serta pengawasan ketat terhadap lahan yang diambil alih secara ilegal. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK turut serta dalam penanganan kasus ini, mengingat kejahatan tersebut berpotensi melibatkan unsur korupsi yang melalui pemanfaatan sumber daya negara oleh korporasi. KPK dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap keterlibatan pejabat pemerintah atau instansi lain yang memungkinkan terlibat. Yang ketiga, Badan Pertahanan Nasional atau BPMN. BPMN memiliki wewenang dalam pemetaan dan pengelolaan lahan. Penyerobotan lahan negara ini melibatkan area yang semestinya diatur dan diawasi oleh BPMN, sehingga BPMN juga berkepentingan dalam menyelesaikan konflik terkait kepemilikan lahan. Yang berikut, perspektif sosial. Yang pertama, dampak pada masyarakat lokal. Penyerobotan lahan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari akses terhadap tanah dan hasil alam. Penjarahan lahan ini dapat memicu konflik sosial karena hilangnya akses masyarakat terhadap lahan yang seharusnya mereka kelola. Yang kedua, dampak lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi dan kerusakan ekosistem yang luas. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi ilegal
ini berdampak pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, krisis kepercayaan. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah jika pihak berwenang tidak menindak tegas kejahatan ini. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting agar masyarakat tetap mematuhi hukum dan tidak melakukan pelanggaran serupa. Berikut perspektif hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Perbuatan yang dilakukan oleh grup Bluta Palma termasuk dalam kejahatan ekonomi yang perlu ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang yang kedua, Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang ini menyatakan perlunya pengawasan ketat dalam pemanfaatan sumber daya negara, termasuk pengelolaan lahan untuk pertanian atau pekebun. Jika lahan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau korporasi, maka hukum dapat dikenakan terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan ini. Yang ketiga, Konstitusi Negara atau Undang-Undang Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyerobotan lahan negara oleh grup Bluta Palma jelas bertentangan dengan pasal ini, karena tindak mereka lebih menguntungkan pihak tertentu ketimbang kemakmuran rakyat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Studi kasus yang saya ambil yaitu kasus korupsi dan suap di PT Bank Mandiri. Langsung saja kita masuk pada deskripsi kasus. Yang pertama, PT Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah menghadapi beberapa kasus korupsi dan suap yang menunjukkan tingkat kejahatan di sektor perbankan. Contoh kasus yang pertama, kasus pembobolan Bank Mandiri cabang Mampang Parampatan 2005. Yang kedua, kerugian sebesar 120 miliar akibat manipulasi pinjaman oleh pihak internal dan eksternal. Pelaku termasuk karyawan Bank Mandiri dan pihak swasta. Yang ketiga, kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa, praktik pemberian gratifikasi atau suap untuk memenangkan proyek atau pengadaan tertentu, meski tidak selalu terrespons media. Yang kedua, instansi sosial dan hukum yang terlibat. Yang pertama, Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan instansi perbankan seperti Bank Mandiri. Yang kedua, Kejaksaan Agung berperan dalam menangkap buronan kasus korupsi yang melibatkan pelaku di Bank Mandiri seperti kasus buronan. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi tata kelola dan kepatuhan Bank Mandiri terhadap peraturan perbankan. Yang keempat, instansi sosial, media, massa, dan LSM membantu mengungkapkan kasus korupsi serta mendorong transparansi di perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan undang-undang dan UUD. Yang pertama, kejahatan di Bank Mandiri dikaitkan dengan berbagai dasar hukum. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau yang disingkat dengan SBSN mengatur transparansi pengelolaan keuangan di sektor keuangan, termasuk pencegahan manipulasi data atau penipuan keuangan. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis tingkat kejahatan di perusahaan, kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Studi kasus yang kedua yaitu kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, tingkat kejahatan di perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah
badan publik yang bertanggung jawab mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja. Namun, lembaga ini sempat menghadapi kasus dugaan korupsi besar. Salah satu kasus signifikan adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investigasi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021. Yang pertama, dugaan kasus. Pengelolaan dana investasi dilakukan secara tidak transparan dengan indikasi kerugian negara hingga triliun rupiah. Yang kedua, hasil investigasi pada Agustus 2023, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus ini karena tidak menemukan bukti kerugian negara. Namun kasus ini tetap mencerminkan potensi kelemahan dalam pengawasan keuangan perusahaan. Yang kedua, instansi sosial dan hukum yang terlibat. Yang pertama, Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit independen untuk memastikan tidak adanya kerugian negara. Yang ketiga, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK berperan dalam pemantauan kasus korupsi pada institusi negara, termasuk BPJS. Yang keempat, masyarakat dan media. Sebagai pengawas sosial media, masa berperan dalam memberikan informasi dan tekanan publik terhadap proses hukum. Yang ketiga, hubungan dengan undang-undang dan UUD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN mengatur transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan lembaga publik, termasuk pengelolaan investigasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Relevan secara tidak langsung, terutama jika dana investasi digunakan untuk proyek yang melibatkan pelanggaran lingkungan atau wilayah pesisir. Yang pertama, analisis tingkat kejahatan kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018. Deskripsi kasus. Pada 2018, PT Garuda Indonesia terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan mencatat pendapatan fiktif dari kontrak layanan yang belum direalisasikan, sehingga laporan menunjukkan laba sebesar 809.000 meski sebenarnya mengalami kerugian 175 juta. Skandal ini memicu sanksi dari OJK dan BEI serta merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan. Tingkat kejahatan kasus ini tergolong kejahatan ekonomi tingkat serius karena melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan investor, regulator, dan publik. Manipulasi tersebut mengakibatkan laporan keuangan 2018 menunjukkan laba bersih 809.000, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian 175 juta. Dalam perspektif instansi terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK dan Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. OJK sebagai pengawas industri keuangan, OJK menemukan pelanggaran prinsip transparansi dan pelaporan keuangan. BEI memberikan sanksi berupa denda kepada Garuda Indonesia dan menuntut perbaikan laporan keuangan. Perspektif sosial. Yang pertama, kepercayaan publik. Kejadian ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional. Yang kedua, dampak kepada karyawan. Dampak kepada karyawan ini berpotensi mempengaruhi kondisi kerja dan keamanan pekerjaan bagi karyawan, terutama jika perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Perspektif hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau disingkat dengan SBSN. Manipulasi laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan investor,
termasuk yang menggunakan SBSN sebagai investasi. Perusahaan yang melanggar prinsip transparansi keuangan dapat dikenai sanksi berdasarkan regulasi ini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk BUMN seperti Garuda Indonesia. Jika ditemukan kerugian negara akibat tindakan manipulasi ini, dapat dikenakan sanksi hukum. Analisis tingkat kejahatan yang kedua, yaitu kasus Jiwasraya 2018, skandal korupsi dan manipulasi investasi. Deskripsi kasus: PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi milik negara, terlibat dalam skandal korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 16,81 triliun. Kasus ini melibatkan manipulasi investasi pada saham dan reksadana dengan nilai yang tidak wajar. Dana nasabah digunakan untuk investasi pada aset-aset berisiko tinggi yang kemudian berujung pada gagal bayar klaim polis. Analisis tingkat kejahatan. Tingkat kejahatan kasus ini tergolong kejahatan ekonomi berat dan korupsi sistemik karena melibatkan manipulasi keuangan, pelanggaran prinsip investasi, serta penipuan terhadap nasabah dan negara. Dalam perspektif instansi terdapat OJK dan Kejaksaan Agung. OJK menemukan pelanggaran pada kebijakan investasi Jiwasraya dan memberikan rekomendasi pembenahan. Kejaksaan Agung mengusut kasus ini sebagai tindak pidana korupsi dan menahan sejumlah pejabat Jiwasraya serta pihak swasta yang terlibat. Perspektif sosial. Yang pertama, nasabah. Ribuan nasabah mengalami kerugian akibat gagal bayar klaim. Ini memicu proses dan tuntutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kepercayaan publik. Skandal ini merusak reputasi Jiwasraya dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Perspektif hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Skandal ini mempengaruhi pengolahan investasi yang dapat berdampak pada portofolio investor, termasuk SBSN. Pelanggaran transparansi berpotensi melanggar prinsip investasi yang sehat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara menegaskan tanggung jawab negara dalam menjaga akuntabilitas keuangan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas BUMN yang mengelola dana publik.